Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berikut ini adalah ruang kolaborasi modul 2.1, analisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Bapak Yoyok Sugiharto, Ibu Puji Astuti, Ibu Siti Nur Alifah, dan Ibu Taibatus Solehah. Bapak pengajar praktik kami yaitu Bapak Febrianto SPD dan Bapak Fasilitator Dr. Randos Edi Dwi Susanto MPD. Berikut ini adalah skenario pembelajaran berdiferensiasi di kelas TK. Bu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik 6 aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini, Bu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi satu-satu. Kemarin, sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga. Namun, saat ia melakukan tanya-jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajarannya sebagai berikut. Pertama, ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi satu-satu ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. 2. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di ruang secara asinkron. Karena ia ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya, 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, 10 buah tutup botol di dapur, dan sebagainya. 3. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. Yang pertama, secara tertulis, yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. 2. Dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. 4. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp untuk kemudian ia nilai. 5. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk muridnya. 6. Untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi satu-satu dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Berikut ini adalah analisis dari pembelajaran berdiferensiasi di kelas TK. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bu Ceria memfasilitasi murid-muridnya karena berusaha ingin memenuhi kebutuhan muridnya. Yang pertama, kesiapan belajar, minat, profil belajar murid. Kesiapan belajar, Bu Ceria mereview pembelajaran secara singkat. Kebutuhan minat, Bu Ceria memberi kebebasan untuk menggambar benda sesuai keinginan murid. Profil belajar murid, Bu Ceria memberikan instruksi dalam 2 moda, memberikan kesempatan mengerjakan tugas di waktu yang sesuai dengan siswa. Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya?
Bu Ceria menentukan kebutuhan belajar muridnya melalui tanya jawab singkat. Bu Ceria masih melihat 4 orang muridnya sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Bu Ceria? Bu Ceria telah menggunakan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten, Bu Ceria mereview pembelajaran secara singkat, bertemu dengan 4 orang tua siswa melalui daring, dan memberi penjelasan ulang. Selain itu, Bu Ceria juga memberikan rekaman video singkat penjelasan dan membagikannya melalui WhatsApp. Strategi diferensiasi proses dalam pembelajaran Bu Ceria memberikan instruksi dalam 2 moda, yaitu audio dan visual, kemudian dikirim melalui pesan WhatsApp. Memvariasikan lama waktu untuk murid menyelesaikan tugas, sehingga murid bisa bekerja sesuai waktu yang dia kehendaki. Memberikan tugas secara individual, kegiatan dibuat bervariasi di dalam dan di luar ruangan. Diferensiasi produk, hasil gambar dibebaskan berdasarkan minat murid. Yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bu Ceria melakukan penilaian yaitu assessment for learning. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dalam hal ini merupakan salah satu contoh penilaian formatif. Dengan assessment for learning, pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Produk dari kegiatan Bu Ceria ini berupa gambar. Menggambar sesuai instruksi namun dibebaskan berdasarkan minat siswa. Demikian presentasi ruang kolaborasi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.